Pada Rabu 14 Juni 2023, Pusat Studi Sawit dan Departemen Fisika FMIPA IPB University mengadakan seminar nasional dan workshop kelapa sawit untuk biomaterial maju. Seminar nasional ini diselenggarakan di IPB International Convention Center Bogor. Seminar nasional ini merupakan penghubung antara riset sawit dengan industri hilirisasi, serta menjawab kebutuhan dan permasalahan industri yang dapat diselesaikan oleh peneliti berbasis kelapa sawit. Dalam seminar tersebut hadir para praktisi industri manufaktur, BUMN, dosen dan peneliti dari perguruan tinggi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Seminar tersebut dibagi ke dalam 2 sesi diskusi, di mana pada sesi pertama hadir 4 pembicara, yaitu anggota Komite Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Dr. Tony Liwang, yang menjelaskan jika Indonesia berharap dapat memproduksi lebih dari 50 juta ton minyak sawit pada tahun 2025, karena akan memberikan lebih banyak pasokan untuk industri pangan, pakan, dan bioenergi untuk domestik dan ekspor pasar global. Ketua Bidang Agroindustri GAPKI, Bapak Rapolo Huta Barat, yang menjelaskan jika kontribusi nilai ekspor minyak sawit terhadap APBN terus naik sejak tahun 2019. Namun, biomas dan biogas dan turunannya perlu dikuantifikasi. Legal External Affairs and Circular Economic Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Bapak Edi Rifai, menjelaskan jika potensi besar pengembangan nilai tambah produk dan sampah sawit menjadi bahan baku dan penguatan industri petrokimia nasional, sehingga dapat mengurangi impor nafta. Direktur PT PN 8, Insinyur Didik Prasetyo MH menjelaskan, jika bahan tandan kosong untuk biomasa dan biomaterial sangat melimpah di Indonesia. Jadi PT PN 8 selama ini sebenarnya sudah menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi, salah satunya adalah IPB. Oleh karena itu, untuk IPB melakukan riset khususnya terkait dengan kelapa sawit, tentunya akan sangat kami dukung dengan penuh. Salah satunya riset dari bahan baku helm dari Tankos, kemudian bahan baku rompi tahan peluru juga dari Tankos dan serat panjang, itu kami sangat dukung penuh. Tentunya PT PN 8 juga akan mendukung penuh terhadap hilirisasi atas riset-riset yang dilakukan oleh IPB dengan menyediakan 1 tempat untuk penelitian. Yang kedua, kalau memang diperlukan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian, tentunya kita akan juga support dengan penuh kebijakan yang mendukung penuh terkait dengan hilirisasi dari riset yang dilakukan oleh IPB. Pada sesi kedua hadir 4 pembicara, yaitu pertama, Manajer PT PLN Indonesia Power, Bapak Yudi Hidayat, menjelaskan resume uji co-firing di Indonesia Power, di mana pada co-firing cangkang sawit memiliki nilai kalor yang cenderung tinggi, dapat memperbaiki efisiensi pembakaran. Ya, secara teknis karakteristik byproduct sawit itu umumnya hampir mendekati dengan karakteristik batubara, sehingga secara teknis sangat memungkinkan untuk digunakan. Walaupun tentunya untuk beberapa jenis seperti Tankos, fiber itu masih memerlukan pretreatment untuk menyesuaikan dengan prasyarat mesin, tetapi secara umum itu secara teknis masih memungkinkan. Hanya tinggal masalah supply chain saja, bagaimana membawa limbah atau byproduct sawit dari PKS maupun yang dari kebun, itu bagaimana bisa sampai ke PLTU. Ini perlu koordinasi teknis yang cukup ketat antara pengelola sawit dengan PLTU. Dosen Departemen Fisika FMIPA IPB University, Dr. Siti Nikmatin, menjelaskan jika biomas sawit yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit
memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat ini penelitian khususnya saya berkaitan dengan pemanfaatan biomas sawit, tandan kosong kelapa sawit untuk menjadikan suatu produk biomaterial maju. Nah, di dalam pusat studi sawit ini sangat mendukung, sangat support atas segala keperluan berkaitan dengan riset dari hulu hingga komersialisasi pemanfaatan kelapa sawit ini untuk biomaterial maju. Mulai dari penyiapan bahan baku misalnya, tandan kosong kelapa sawit saat ini selain saya mendapatkan dari PTPN 8, saat ini saya juga mendapatkan dari perkebunan dari dalam kampus IPB. Nah, itu disupport oleh pusat studi sawit. Di samping itu juga penelitian berkaitan dengan komersialisasi, hilirisasi ke industri. Pusat studi sawit juga memfasilitasi untuk itu. Sehingga ya saya rasa keberadaan pusat studi sawit sangat mendukung peneliti IPB khususnya saya untuk mengembangkan biomaterial maju ini. Peneliti Teknik Metalurgi dan Material UI, Profesor Muhammad Khalid menjelaskan, tiap bagian kelapa sawit termasuk limbah pengolahan ekstraksi minyak kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk. Tandan kosong kelapa sawit, limbah pengolahan minyak kelapa sawit berpotensi sebagai material komposit polimer dan material maju. Peneliti BRIN, Profesor Rike Yudianti menjelaskan terkait dengan potensi serat tandan kosong kelapa sawit untuk pengembangan nanoselulosa dan karbon berpori untuk bahan elektrokimia. Seminar nasional ini diharapkan dapat memajukan hilirisasi kelapa sawit untuk biomaterial maju.